Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalif Umairah Lazuba, NIM 214101010006. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi aliran progresivisme. Apa sih yang dimaksud progresivisme? Progresivisme sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti maju. Nah, kata progresif diartikan sebagai menuju kemajuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut mereka salah satunya Muhmedayeli, progresif dapat didefinisikan sebagai perubahan yang mengarah pada perbaikan. Nah, istilah progresivisme sering dikaitkan dengan kata kemajuan, yang artinya progresivisme adalah pemujaan terhadap sekolah yang membutuhkan kemajuan, di mana kemajuan ini akan membawa perubahan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa aliran progresivisme merupakan aliran aturan atau merupakan aliran yang menginginkan kemajuan yang cepat. Pengertian progresivisme juga selalu dihubungkan dengan istilah dari liberal proto-kultural, yang dimana liberal bersifat fleksibel, yakni lentur dan tidak kaku, toleran dan bersifat terbuka. Sering ingin mengetahui dan menyelidiki demi mengembangkan pengalamannya. Hal ini menunjukkan bahwa progresivisme menghargai bakat pemecahan masalah seseorang berdasarkan pengalamannya dengan aturan yang dimiliki setiap individu. Nah, jelasnya dari beberapa argumen ini bahwa progresivisme adalah tren yang dimana dalam teori pendidikan yang memerlukan pergeseran cepat dalam praktik pendidikan menuju aturan positif. Pendidikan harus mampu mengubah peserta didik menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu menghadapi berbagai tantangan, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial masyarakat. Baik, cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulifatul Zahro dengan NIM 212101010046. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep progresivisme dalam filsafat pendidikan. Asosiasi pendidikan progresif menentang beberapa hal. Yang pertama, guru otoriter. Yang kedua, pengajaran berbasis buku secara eksklusif. Yang ketiga, menghafal secara pasif informasi faktual. Yang keempat, isolasi sekolah dari masyarakat. Yang kelima, menggunakan kekerasan fisik atau psikologis untuk mengelola ruang kelas. Para pendidik progresif ini secara positif menegaskan hal itu. Yang pertama, anak harus bebas untuk berkembang secara alami. Yang kedua, minat dimotivasi oleh pengalaman langsung adalah stimulus terbaik untuk belajar. Yang ketiga, guru harus memfasilitasi pembelajaran. Dan yang keempat, kerjasama erat sangat penting antara sekolah dan rumah. Dan yang kelima, sekolah progresif harus menjadi laboratorium untuk eksperimen menentang kurikulum mata pembelajaran konvensional. Progresif berpengalaman dengan kurikulum alternatif menggunakan kegiatan pengalaman, pemecahan masalah, dan proyek. Guru progresif yang berpusat pada anak berusaha membebaskan anak-anak dari pengekangan dan penindasan konvensional. Progresif yang lebih berorientasi sosial, yang disebut rekonstruksi sosial, berusaha menjadikan sekolah sebagai pusat reformasi sosial yang lebih besar. Dipimpin oleh Georg Kohns dan Harold Rook, para ahli rekonstruksi sosial percaya bahwa guru dan sekolah perlu menyelidiki dan dengan sengaja bekerja untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Masalah dalam banyak hal, rekonstruksi sosial mengantisipasi teori kritis yang dibahas di bagian selanjutnya dari pembahasan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Mesyati Soliha dengan NIM 2141010003. Di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh filsafat pendidikan, progresivisme, dan bagaimana pandangannya. Yang pertama adalah William James. Dia adalah seorang psikologis dan filosof yang terkenal di negara Amerika. Ajaran dan pemahamannya itu sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan juga Amerika.
Dan dia berkeyakinan bahwa otak dan pemikiran seperti aspek eksistensi organik yang berfungsi dalam biologis dan nilai untuk kelanjutan hidup. James membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan meletakkan di atas ilmu perilaku. Kemudian yang kedua adalah menurut Johann Davy. Nah, pandangannya adalah manusia dikatakan makhluk sosial karena perbuatan baik atau buruk itu dinilai oleh masyarakat banyak. Namun, manusia juga makhluk individu yang memunculkan nilai pada dirinya secara ilmiah, dan perkembangan yang ada pada manusia itu didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah Hans Weihegger. Dia menyatakan bahwa mempunyai arti praktis penyesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan, dan satu-satunya ukuran berpikir adalah gunanya untuk mempengaruhi kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia dapat dianggap benar, asal orang mengetahui kebenaran tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Khairia dengan NIM 212101010054. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni definisi aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi. Perennialisme merupakan filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran. Aliran ini sudah muncul sejak abad ke-20 yang lahir sebagai reaksi terhadap perubahan progresif. Perennialisme juga sebagai salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya didapatkan melalui ruang dan waktu. Aliran ini dianggap sebagai regressive road to culture, yakni kembali atau mundur kepada kebudayaan lampau yang memandang bahwa situasi dewasa penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakraturan, terutama dalam kehidupan moral, sosiokultural, intelektual. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk menyelesaikan ketidakberesan tersebut, yakni dengan menggunakan kembali prinsip-prinsip yang telah menjadi pandangan hidup yang kokoh, kuat, dan teruji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri dengan NIM 212101010050. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan aliran perennialisme dalam pendidikan. Perennialisme sebagai aliran yang menempatkan nilai pada kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan, sehingga dalam membicarakan pendidikan, sasaran utamanya adalah tentang kebenaran kenyataan nilai yang abadi, tidak terikat dengan waktu dan ruang. Dengan begitu, maka kebenaran tertinggi berupa kebenaran supernatural, sehingga kalangan perennialisme cenderung memiliki sifat teosentris. Karenanya, untuk sampai pada penyebaran nilai yang pendidikan harus merujuk pada kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu yang dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas penanaman nilai kepada peserta didik. Sedangkan untuk pengembangan kemampuan spiritual dapat dilakukan dengan cara melatih karakter, melatih kemampuan berpikir, melatih intelektualitas secara cermat. Secara tidak langsung, aliran perennialisme ini telah memberikan dampak pada dunia pendidikan dewasa. Hal ini banyak tergambar dalam potret dunia pendidikan yang memakai prinsip dan nilai perennialisme ini, berarti yang terdapat dalam diri manusia. Menurut pandangan Plato, tokoh mempengaruhi aliran ini menjadi bukti bahwa manusia membutuhkan proses pendidikan dalam menumbuh kembangkan akal pikiran, kemauan, dan nafsunya. Manusia yang memiliki potensi rasio yang besar akan menjadi manusia yang berimbang, akan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, sehingga ketiganya berjalan secara berimbang dan harmonis. Manusia yang memiliki potensi kepribadian dan watak manusia
akan menjadi manusia kelas pemimpin, kelas sosial yang tinggi. Manusia yang besar potensi kemauannya akan menjadi manusia prajurit, kelas menengah. Sedangkan manusia yang besar potensi nafsunya akan menjadi manusia pekerja, kelas rakyat jelata. Filsafat pendidikan perenalis dalam hal ini hendaklah berorientasi pada potensi psikologis masyarakat, mengembangkan potensi akalnya agar dapat menjadi manusia besar, cerdas, dan menjadi pemikir, dan dapat mewujudkan pemenuhan kelas-kelas sosial dalam masyarakat tersebut. Dan filsafat pendidikan mengarahkan manusia untuk mencapai tingkat kesempurnaannya. Dalam pendidikanlah semua akan diatur, dikelola, diarahkan menuju perkembangan yang baik yang sesuai dengan kodrat manusia hakiki, yakni makhluk sosial yang beretika dan mendaikan akal pikirannya untuk menundukkan nafsu manusiawinya. Salah satu contoh dari penerapan perennialisme yang dapat kita jumpai di sekitar kita seperti berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiatul Hasanah, NIM 2019-1006. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang tokoh aliran perennialisme. Yang pertama yaitu Plato. Prinsip Plato mengenai pendidikan terdapat pada pemikiran mengenai tujuan hidup adalah mencari kebenaran yang universal, sehingga tujuan pendidikan adalah mengembangkan daya pikir universal. Menurut Plato, secara kodrat manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama yaitu nafsu, kemauan, dan juga pikiran. Pendidikan berpusat pada ketiga potensi tersebut. Ketiga potensi ini yang mendasari kepribadian manusia. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles yang merupakan penggagas utama aliran ini yang kemudian dianjurkan oleh Thomas Aquinas. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk yang terdiri dari rohani dan juga jasmani. Maka dari itu manusia akan secara sadar akan mengalami proses perkembangan yang lebih tinggi untuk pencapaian posisi atau tingkat yang ideal. Perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat pencapaiannya. Pembentukan kebiasaan merupakan hal yang sangat penting pada saat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran moral menurut Aristoteles. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Agustinus Stoico. Pemikiran Stoico yang paling penting adalah pandangan yang mengenai prinsip tinggal dari segala sesuatu yang satu dan selain sama dalam pengetahuan manusia. Menurut Stoico, agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Agama merupakan syarat bagi manusia untuk menjadi manusia dan merupakan filosofia atau filsafat sejati, yaitu filsafat yang mengarah kepada kesalehan dan kontemplasi pada Tuhan. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa pendidikan yang menuntun kemampuan yang masih tidur menjadi aktif yang tergantung pada tingkat kesadaran tiap individu. Contohnya adalah guru sebagai pendidikan memiliki tugas untuk mengembangkan potensi yang masih tersembunyi dalam pelajar agar potensi tersebut bisa aktif kembali. Menurut C. Mantan, norma fundamental atau norma yang paling dasar pendidikan adalah cinta kebenaran, cinta atas keadilan, dan juga kebaikan dan kesadaran atas sifat terbuka, eksistensi, dan juga cinta kerjasama. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh yang kelima, Sayyid Hussein Nasr. Nasr ini mengatakan bahwa filsafat perennial adalah pengetahuan yang selain ada dan akan ada yang bersifat universal. Ada yang dimaksud ini adalah berada pada setiap zaman
dan juga setiap tempat itu terdapat dalam inti semua agama dan juga tradisi. Realisasi dan pencapaiannya ini hanya mungkin dilakukan melalui metode-metode, situs-situs, simbol-simbol, dan juga gambar-gambar dan saran-saran lain yang didasarkan oleh asal tilaliyah atau driver original yang menciptakan setiap tradisi. Secara maknawi, teori realisme ini sudah ada sejak zaman filosofi atau abad kuno dan juga pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, konsep perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik. Filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik dan juga filsafat Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran atau filsafat Gereja Katolik yang tumbuh pada zaman atau pada abad pertengahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.